Ya, selamat pagi rekan-rekan sahabat dasar di seluruh Indonesia. Saya Didi Mulata. Pagi hari ini teman-teman saya baru pulang dari fitness. Setiap hari saya nge-gym minimum 1 jam teman-teman. Dan selesai nge-gym ada satu pertanyaan masuk ke inbox saya, Pak Didi, kenapa sih Anda sampai detik ini menjalankan bisnis Prudential? Alasan apa sih Bapak menjalankan bisnis Prudential sementara dulu saya juga punya bisnis yang lain dan saya meninggalkan bisnis saya dan justru saya sekarang fokus di Prudential. Oke teman-teman, pagi hari ini izinkan saya untuk berbagi buat teman-teman semua. Kalau memang ada manfaat buat teman-teman semua, nanti silahkan digunakan. Kalau tidak ada, abaikan saja teman-teman. Dan buat teman-teman semua yang ingin terus mendapatkan video-video terbaik dari saya, teman-teman ingin mendapatkan inspirasi-inspirasi dari saya, teman-teman, tentang bisnis, tentang insurans, tentang kehidupan masa depan Anda, teman-teman, Anda silahkan masuk ke YouTube saya, teman-teman, dan klik subscribe di video saya untuk memastikan Anda terus mendapatkan notifikasi yang pertama ketika saya mengupload video yang terbaru dari saya. So, buat teman-teman semua, kembali ke pertanyaan yang tadi disampaikan, kenapa Pak Didi Anda sampai hari ini Anda masih menjalankan bisnis Prudential dan tetap konsisten di Prudential? Teman-teman, hari ini adalah tahun ke-10 saya ada di Prudential, teman-teman. Ya, sebelum saya di Prudential saya memiliki bisnis yang lain, teman-teman. Ada beberapa bisnis, teman-teman, yang cukup besar juga, teman-teman. Why Didi jalankan Prudential? Bagaimana Didi kenapa memutuskan untuk di Prudential, teman-teman? Oke, teman-teman, satu alasan saya yang terbesar adalah kenapa saya menjalankan bisnis Prudential. Ini semua tentang passive income, teman-teman. Sekali lagi, saya fokus di Prudential sampai detik ini sudah 10 tahun saya berada di industri ini, teman-teman. Semua tentang passive income. Ya, apa itu passive income? Passive income adalah sesuatu yang tetap menghasilkan ketika saya bekerja ataupun tidak bekerja. Teman-teman, kenapa saya menganggap ini sesuatu yang sangat penting, teman-teman? Ya, passive income adalah sesuatu yang sangat penting. Begitu banyak orang-orang mengorbankan waktunya, mengorbankan biayanya, mengorbankan energinya untuk menjalankan satu pekerjaan. Saya yakin, teman-teman, Anda bisa kaya dengan apapun, Anda bisa sukses dengan bisnis apapun. Tapi pertanyaan terbesar, apakah bisnis atau pekerjaan Anda bisa memberikan passive income buat Anda, teman-teman? Oke, apa sih pentingnya passive income, teman-teman? Anda bisa tua, Anda bisa lelah bekerja, Anda bisa sakit, Anda suatu ketika Anda bisa tidak bekerja, teman-teman. Ingat, suatu ketika manusia itu akan memiliki satu kondisi di mana ia pengen bekerja tapi tidak memungkinkan bekerja. Pada saat Anda tidak bisa bekerja dan Anda masih butuh income, maka teman-teman Anda membutuhkan yang namanya passive income. Passive income bisa apapun, teman-teman. Anda bisa punya hotel, Anda bisa punya kebun sawit, Anda bisa punya apartemen yang disewakan, apapun itu, teman-teman. Ya, passive income adalah sesuatu yang tetap menghasilkan pada saat Anda tidak bekerja. Itu prinsipnya, teman-teman. Kemudian, teman-teman, itu pertimbangan nomor 1, teman-teman. Sekali lagi bahwa ini semua tentang passive income. Kemudian pertimbangan saya yang kedua adalah, teman-teman, hari ini, teman-teman, saya alhamdulillah, teman-teman, saya bersyukur saya sudah sering jalan-jalan ke luar negeri, teman-teman. Saya sudah keliling di beberapa negara-negara maju, teman-teman, dan semua orang di negara maju itu sangat sadar akan pentingnya asuransi, teman-teman. Negara maju itu 100%, 100% orang-orangnya sadar asuransi, teman-teman. Anda boleh cek lah orang-orang yang sudah pernah keluar negeri. Anda kalau sudah pernah keluar negeri, teman-teman, yang namanya asuransi itu bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan lagi. Bahkan negara maju seperti Arab Saudi, teman-teman, ya, Arab Saudi itu negara muslim, teman-teman, itu semua 100% itu insuran, teman-teman. Ya, orang Arab itu kalau sakit ke rumah sakit itu semua pakai asuransi, teman-teman. Ya, hari ini, teman-teman, banyak negara-negara sudah menerapkan wajib insuran kepada warganya. Kenapa, teman-teman? Insuran itu adalah program bagaimana membantu suatu kebersamaan, teman-teman, di mana orang yang sedang dalam kondisi baik menolong orang yang sedang tidak baik, teman-teman. Ketika konsep ini dilakukan dengan baik, semua orang gotong royong, teman-teman, maka ini akan menjadi satu hal yang menjadikan sebuah bangsa itu menjadi bangsa yang besar, teman-teman. Ya, konsep gotong royong, teman-teman, di asuransi ini sangat luar biasa, teman-teman. Ya, hari ini saya fokus di insuran. Kenapa? Karena saya melihat bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang perlu edukasi, teman-teman. Indonesia ini masih membutuhkan edukasi, sehingga saya memutuskan untuk terjun di dunia insuran, teman-teman. Bahkan setiap hari saya memimpin langsung di lapangan. Saya memimpin langsung di lapangan, teman-teman. Setiap hari saya jalan kaki dari rumah ke rumah, dari toko ke toko, dari pasar ke pasar bersama seluruh tim saya, teman-teman. Untuk apa? Untuk edukasi masyarakat. Bukan berbicara sekedar harus jualan, teman-teman. Tidak, teman-teman. Saya berpikir setiap hari saya datang ke setiap orang, saya temuin setiap orang bukan untuk menjual, tetapi untuk melakukan edukasi, teman-teman. Nah, ketika kita melakukan edukasi dan edukasi berjalan dengan baik, maka penetrasi pasar, kesadaran masyarakat akan pentingnya asuransi akan meningkat, teman-teman. Ketika kesadaran asuransi meningkat, maka penjualan itu akan terjadi dengan sendirinya tanpa harus dipaksakan, teman-teman. Itu yang saya lakukan. Nomor 2 adalah pertimbangan saya adalah industri asuransi hari ini masih membutuhkan banyak orang untuk melakukan edukasi, teman-teman. Sampai suatu ketika Indonesia akan maju ketika orang-orangnya berpikir jauh ke depan, teman-teman. Keyakinan saya tentang asuransi
asuransi udah kongruen bulat teman-teman, kongruen bulat, udah yakin seyakin-yakinnya. Kenapa teman-teman? Hari ini teman-teman, kalau saya sudah melakukan survei, teman-teman ke banyak orang teman-teman, ribuan orang bahkan jutaan orang saya melakukan survei teman-teman. Saya ketemu banyak orang, saya cuma tanya, Pak, Bu, ada dua pilihan ketika Anda tua. Ketika Anda tua, Anda mau tua dalam kondisi punya uang atau tua masih bingung cari uang. Semua orang bilang kalau tua pengen cari uang. Kemudian Pak, Bu, kalau anak Anda sakit ya, anak sakit atau Anda sakit teman-teman, pilih mana? Sakit itu ditanggung sama asuransi, ditanggung sama suatu lembaga, atau Anda menjual aset Anda atau menguras tabungan Anda. Ya, hari ini teman-teman, semua rumah sakit teman-teman, Anda boleh tanya, Anda boleh sakit di rumah sakit manapun. Semua rumah sakit ketika Anda sakit selalu ditanya, Pak, ini mau dibayar sendiri atau dibayar asuransi? Itu semua rumah sakit ngomong begitu teman-teman. Jadi kalau ada orang, mohon maaf, masih negatif tentang asuransi, hanya masalah waktu dia akan sangat sadar tentang pentingnya asuransi. Teman-teman, saya ngalamin, bapak saya ketika dirawat di rumah sakit 2 minggu teman-teman, habis 120 juta. Ngalamin teman-teman. Buat orang-orang yang masih negatif tentang asuransi kan karena, mohon maaf nih, mungkin terlalu sombong seolah-olah tidak pernah sakit teman-teman. Ya teman-teman, sakit itu cara Tuhan untuk menguji apakah Anda sudah mempersiapkan segala sesuatu dengan baik gitu loh teman-teman. Hari ini teman-teman, produk asuransi adalah produk yang dibutuhkan semua orang. Confirm, titik. Ya, semua rumah sakit itu pasti nanya, Anda punya asuransi apa tidak ketika dia sakit teman-teman. Jadi ketika ada orang belum sadar tentang asuransi, nggak apa-apa, hanya masalah waktu. Cuman tak biarin teman-teman, nggak usah pusing. Hari ini teman-teman dengar salah satu artis yang dulu sangat terkenal teman-teman, hari ini kena cancer teman-teman dan bangkrut teman-teman. Kenapa? Karena dia tidak punya asuransi yang cukup untuk kehidupan dia teman-teman. So buat teman-teman semua, ketika Anda ketemu orang belum sadar asuransi, biarkan waktu, dan tugas Anda terus edukasi, berikan edukasi terus menerus, sehingga suatu ketika teman-teman mereka akan sangat sadar akan pentingnya asuransi. Nomor 2 teman-teman ya. Nomor 1 tadi adalah ketika mohon maaf teman-teman ya, semua orang butuh asuransi. Kemudian nomor 2 tadi adalah kalau orang tua itu pasti pengen punya uang. Kemudian nomor 2 adalah kalau orang sakit itu pengen ada lembaga yang menanggung biaya sakitnya teman-teman. Yang nomor 3 kalau anaknya sekolah teman-teman. Kalau anak nomor sekolah Anda mau pilih mana teman-teman? Duit udah siap atau ketika anak sekolah Anda masih bingung cari duit? Ya teman-teman, ini sebuah pilihan teman-teman. Ini sebuah pilihan teman-teman. Ya, begitu banyak orang begitu anaknya mau kuliah masih bingung, Pak, besok tahun depan anaknya sekolah loh, udah siapin belum duitnya? Aduh, mah nggak ada duit ya mah. Aduh, gimana ya mah, nanti jual ini dan sebagainya teman-teman. Padahal kalau Anda menjadi orang tua yang cerdas, teman-teman, begitu anak Anda lahir ceprot, kan Anda udah tahu anak Anda lahir sekarang berarti 17 tahun lagi kan anak Anda kuliah gitu loh. Orang-orang cerdas, orang tua yang cerdas itu pasti berpikir, oh 17 tahun lagi anakku kuliah. Kalau anakku kuliah butuh biaya berapa? Dihitung teman-teman. Oh, mau sekolah apa? Ekonomi, kedokteran, sipil, mesin, atau arsitek, atau apapun. Hitung biayanya. Anda bisa berhitung kok sekarang. Kedokteran. Oh, kedokteran sekarang masuk 200 juta. Itu sekarang. Ya, sementara anak sekarang baru umur 0 tahun teman-teman, belum 1 tahun teman-teman. Berarti kali inflasinya teman-teman, inflasi biaya pendidikan itu 10, 15 sampai 20% per tahun teman-teman. Tambahin aja. Kalau tahun ini 200 juta, tahun depan 210 juta, tahun depan 215 juta, tahun depan 230 juta, terus naik terus. Oh, ketemu 10 tahun. Setiap 10 tahun biaya pendidikan itu naik lebih kurang 4 kali lipat teman-teman. Jadi kalau sekarang 200 juta, berarti 10 tahun lagi naik sekitar 800 juta. Udah gampangannya gitu aja. Uang 800 juta mau disiapin nanti begitu anak mau sekolah baru bingung cari duit, atau dari sekarang nih? Orang tua cerdas mikirkan dari sekarang teman-teman. Ya, terus gimana? Ya sudah dihitung. Oh, saya butuh uang sekolah anak saya nanti, misalkan sekarang mau masuk ekonomi sekarang misalkan 20 juta. Oh, anak saya masih umur 7 tahun, berarti 10 tahun lagi kurang lebih 80 juta. Uang 80 juta itu mau disiapin nanti atau dari sekarang nih? Orang tua cerdas itu berpikir jauh-jauh hari teman-teman. So buat teman-teman nggak usah khawatir teman-teman, asuransi itu pasti dibutuhkan kok. Banyak orang udah mulai cerdas sekarang. Ketika anaknya lahir dia udah bingung cari asuransi, dia ngubungin agen asuransi. Pertanyaannya, siapa yang datang ke seseorang itu teman-teman? Ya, hari ini teman-teman, semua orang itu pasti teman-teman ya anaknya gede dan pasti butuh biaya pendidikan. Nah, orang tua cerdas itu menyiapkan biaya pendidikan dari awal. Sementara orang tua yang kurang cerdas, dia begitu anaknya kuliah baru bingung cari duit teman-teman ya. Terus kemudian pilihan yang terakhir teman-teman, yang pertimbangan yang terakhir adalah survei saya mengatakan bahwa ketika orang meninggal dunia ada 2 pilihan ya, meninggalkan utang atau meninggalkan warisan. Ini pilihan ya. Ketika Anda pengen meninggalkan warisan, ya terserah, Anda harus punya aset, Anda harus punya insuran atau apapun itu teman-teman. Ada 4 hal teman-teman. Orang pengen kalau tua punya duit, orang pengen kalau anak sekolah punya duit, orang kalau sakit pengen ada yang menanggung, orang ketika meninggal dunia pengen ninggalin warisan. Selesai teman-teman. Ya, artinya apa? Insuran itu dibutuhkan teman-teman. Insuran itu dibutuhkan semua orang teman-teman. Jadi teman-teman, saya yakin bahwa industri asuransi itu akan meledak. Industri asuransi itu akan booming di Indonesia teman-teman. Hanya
hanya masalah waktu semua orang akan sadar tentang pentingnya asuransi. Kenapa teman-teman? Ya, kita bercermin negara-negara maju saja. Silakan kalau yang tidak percaya, Anda boleh datang ke Eropa, Anda boleh datang ke Amerika, Anda boleh datang ke Jepang, ke Singapura, ke Australia, ke Arab Saudi sana teman-teman. 100% semuanya berasuransi teman-teman. Ya, di tengah pro dan kontra orang mengatakan asuransi itu tidak baik dan sebagainya teman-teman. Hari ini semua nelayan diasuransikan, semua pegawai negeri diasuransikan, semua karyawan di perusahaan diasuransikan, semua jemaah haji itu punya asuransi teman-teman. Ya, hari ini kalau masih ada orang negatif tentang asuransi, ya udahlah teman-teman, menandakan seseorang itu tidak mampu berpikir jangka panjang teman-teman. Ya, nomor satu pertimbangan saya kenapa saya ada di industri asuransi adalah tentang passive income teman-teman. Ya, ini adalah bisnis yang bisa memastikan saya tetap punya penghasilan pada saat saya tidak bekerja teman-teman. Saya pernah ngetes teman-teman. Ya, 1 bulan saya tidak kerja, saya liburan sama keluarga teman-teman. Ya, waktu itu saya tur Jawa, Bali, Lombok teman-teman, 3 minggu sampai total 1 bulan. Saya nggak kerja sama sekali, murni jalan-jalan tiap hari. Gaji tetap masuk tuh. Ya, penghasilan tetap masuk. Dan teman-teman di Prudential, ketika Anda meninggal dunia pun anak istri Anda tetap menerima penghasilan Anda walaupun Anda sudah tidak ada lagi di muka bumi. Itu pertimbangan nomor 1. Pertimbangan nomor 2 adalah produknya dibutuhkan semua orang teman-teman. Kemudian pertimbangan nomor 3, Prudential hari ini sudah berusia 169 tahun. Usia perusahaannya udah sangat tua teman-teman. Perusahaannya udah 169 tahun teman-teman. Ya, jadi kalau mau diibaratkan teman-teman, ini perusahaannya ini udah dedengkot teman-teman. Ya, udah tua pakai banget teman-teman. Waduh Pak, kenapa tidak perusahaan asuransi lain ada yang lebih tua misalkan teman-teman? So what teman-teman? Hari ini kalau kita berbicara tentang kekurangan, kalau kita berbicara tentang kelemahan sebuah sistem teman-teman, tidak ada perusahaan yang tidak punya kekurangan. Teman-teman, mencintai itu bukan berarti tidak tahu kekurangan. Saya sekarang punya istri teman-teman. Saya tahu istri saya mencintai istri saya bukan karena saya tidak tahu kekurangannya. Justru karena saya tahu kekurangan, itulah cara saya mencintai istri saya. Cara mencintai istri saya adalah dengan saya memahami segala kekurangan dia. Teman-teman, hari ini kalau saya fokus di Prudential, bukan saya tidak tahu kekurangan Prudential. Saya tahu teman-teman, apa kekurangan Prudential, apa kelebihan Prudential teman-teman. Teman-teman, hidup cuma sekali teman-teman. Hidup cuma 1 kali. Ketika Anda memutuskan untuk hidup cuma 1 kali, mari fokus kepada satu keputusan Anda teman-teman. Saya memutuskan untuk fokus di Prudential bukan karena saya tidak tahu kekurangan Prudential. Saya tahu persis apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan Prudential. Tetapi saya memutuskan untuk fokus di Prudential persis seperti saya ketika saya tetap fokus pada istri saya mencintai istri saya dengan segala kelebihan dan kekurangan istri saya. Bukan karena saya tidak tahu kekurangannya. Teman-teman, hari ini teman-teman, tidak ada ujungnya teman-teman. Ketika Anda ketemu kekurangan, Anda ganti. Ketemu kekurangan, Anda ganti. Kalau ketemu kekurangan, Anda ganti. Sama seperti ketika Anda membangun rumah tangga teman-teman. Membangun rumah tangga, Anda ketemu satu wanita, kemudian Anda lamar dia, kemudian Anda nikahin dia, terus kemudian Anda tahu kekurangan dia, kemudian Anda ceraikan, Anda ganti lagi wanita yang lain, ketemu kekurangan lagi, ceraikan lagi, Anda cari wanita lain lagi, Anda ketemu kekurangan lagi, cerai. Akhirnya teman-teman, Anda tidak akan pernah membangun satu keluarga yang luar biasa teman-teman. Ingat teman-teman, membangun bisnis itu persis seperti membangun keluarga. Ketika Anda ingin besar dalam sebuah bisnis, maka putuskan. Oke, Anda putuskan, oke, I am Prudential, saya serius di Prudential dan saya akan hidup mati Prudential, saya akan fokus di Prudential dengan segala dinamikanya, dengan segala suka dukanya. Persis seperti saya memutuskan istri saya menjadi istri saya. Wanita ini menjadi istri saya. Ya sudah, saya siap terima dia apa adanya. Dia mau apapun yang terjadi, ya sudah terima saja teman-teman. Ya teman-teman, begitu juga dengan bisnis. Kalau Anda mau fokus di Prudential teman-teman, hanya masalah waktu teman-teman. Anda akan menjadi orang besar di Prudential. Dulu saya juga bukan siapa-siapa di Prudential. Saya bukan apa-apa di Prudential. 10 tahun yang lalu saya seorang agen asuransi di Prudential. Saya mencari nasabah dari 1 nasabah, 2 nasabah, 3 nasabah. Akhirnya sekarang saya dipercaya ratusan bahkan ribuan nasabah. Hari ini bisa dipercaya memimpin ribuan agen teman-teman. Kenapa? Karena saya fokus. Seandainya saya bukan orang yang fokus teman-teman, ya saya juga tidak akan menemukan seperti sekarang teman-teman. Hari ini teman-teman, saya bersyukur sekali dengan kehidupan saya teman-teman. Dan sekali lagi, itu tidak akan terjadi ketika saya tidak fokus. So buat teman-teman semua, ketika Anda ingin menjadi orang hebat, ketika Anda menjadi orang besar teman-teman, putuskan untuk fokus teman-teman. Fokus saja, udah fokus. Suka duka dijalanin, mau lama mau sebentar dijalanin teman-teman. Kenapa teman-teman? Hidup cuma 1 kali. Jangan sampai gini teman-teman. Saya sering melihat banyak ketemu orang teman-teman, jalankan bisnis A, kemudian wah ada masalah ganti bisnis B, ada masalah ganti bisnis C, ada masalah ganti bisnis D, ada masalah. Akhirnya apa teman-teman? Ternyata dia udah umur 50-an tahun, dia baru sadar lah masih memulai bisnis yang baru lagi teman-teman. Wah baru begini lagi. So teman-teman, memang fokus itu penting teman-teman. Tetapi
jangan salah juga. Ketika Anda fokus di perusahaan yang salah, maka ini juga berapi teman-teman ya. Kesalahan terbesar teman-teman, orang tidak tahu teman-teman ya. Prinsip bisnis. Bisnis itu teman-teman semua punya dinamika teman-teman. Ketika Anda pengen fokus di bisnis, maka Anda perhatikan dulu kekuatan perusahaannya teman-teman. Apakah perusahaan Anda kuat teman-teman? Nah teman-teman, kenapa saya di Prudential teman-teman ya? Prudential hari ini adalah market leader di Indonesia. Market leader di Prudential di Indonesia teman-teman ya. Hari ini kalau berbicara tentang asuransi, Prudential menguasai market di Indonesia teman-teman. Udah top nomor 1 teman-teman. Bahkan yang luar biasanya, perusahaan nomor 2 sampai nomor 10 dijumlahin asetnya aja belum bisa mengalahkan Prudential teman-teman. Artinya apa? Kita bekerja di perusahaan yang benar-benar sudah sangat kuat. Namanya perusahaan sangat kuat teman-teman. Apakah Prudential bisa bangkrut? Saya bilang bisa teman-teman. Apakah Prudential bisa dinyatakan begini dan sebagainya? Bisa teman-teman. Sama perusahaan lain juga bisa teman-teman. Tetapi potensinya itu kecil pakai banget teman-teman. Ya kenapa? Dia market leader teman-teman. Ya kalau saya bercermin perusahaan telekomunikasi hari ini terbesar adalah Telkomsel teman-teman. Hari ini teman-teman, ya telekomunikasi yang lain teman-teman, ya bisa sih nyaingin Telkomsel, tetapi kemungkinannya kan kecil pakai banget teman-teman. Ya hari ini teman-teman berbicara air minum kan Aqua terbesar di Indonesia. Yang lain bisa nggak nyaingin Aqua? Bisa. Tetapi kemungkinannya kecil pakai banget teman-teman. So buat teman-teman semua, hari ini Prudential adalah market leader di Indonesia. Saya bersama para leader Prudential di seluruh Indonesia, bersama para direksi Prudential di Indonesia, kita nggak akan terima teman-teman Prudential dikalahkan sama asuransi lain. Kita akan terus genjot terus teman-teman. Kita akan pastikan tim kita bertumbuh di mana-mana. Kita akan pastikan seluruh nasabah kita terlayani dengan baik. Sehingga apa? Ketika nasabah puas, maka ini akan menjadi sesuatu viral yang luar biasa teman-teman. Dan terbukti hari ini teman-teman, Prudential menjadi market leader di Indonesia ya. 47% pasar asuransi unit link di Indonesia itu dipegang sama Prudential. Ingat 47% teman-teman. Dan luar biasanya agen asuransi di Indonesia itu 60% itu agen Prudential teman-teman ya. Jadi kalau ada 100 agen asuransi, yang 60 itu agen Prudential, yang lainnya agen yang lain teman-teman. So ketika Anda pengen besar, ketika Anda pengen hebat, Anda putuskan yang mana? Silahkan teman-teman ya. So buat teman-teman semua, ketika Anda melihat ada satu potensi di Prudential, ketika Anda melihat ada sesuatu yang luar biasa di Prudential, yuk teman-teman, mulai sekarang yuk Anda lihat dengan baik potensi bisnis ini teman-teman. Ya, saya hari ini 10 tahun di Prudential dan setiap hari saya turun ke lapangan. Kenapa? Karena saya pengen memastikan seluruh tim saya terbina dengan baik, tim saya benar-benar menjadi orang teman-teman. Dan untuk teman-teman tahu, hari ini saya ke lapangan setiap hari untuk memastikan tim saya itu terbangun mentalnya. Ingat teman-teman, ini adalah bisnis sales, ini adalah bisnis penjualan teman-teman. Jadi saya pengen pastikan seluruh tim saya teman-teman itu setiap hari saya bentuk mentalnya memiliki mental sales ya. Mental penjualnya jadi dulu. Ketika seseorang sudah punya mental sales teman-teman, mental penjual teman-teman, berani ketemu semua orang dan berani percaya diri berbicara asuransi kepada siapapun, selesai. Anda bisa kaya raya sekaya-kaya pun apapun teman-teman. Tapi kalau Anda bisnis asuransi hanya mengharapkan relasi, Anda hanya mengajak saudara, Anda hanya ngajak teman-teman, paling teman Anda 10 orang, 20 orang, begitu habis Anda berhenti teman-teman. Tapi ketika Anda mampu memiliki mental sales, Anda mampu menjual kepada sekian orang, sekian banyak orang, Anda punya 100, 200, 1000 nasabah, 2000 nasabah, maka Anda you want the next sukses di Prudential. Anda akan menjadi orang sukses di Prudential. So buat teman-teman semua yang sudah ada di industri asuransi, ayo semangat, yuk pastikan, yuk sebarkan berita ini kepada semua orang dan pastikan semua orang tahu bahwa industri asuransi adalah industri yang layak untuk dibanggakan, layak untuk ditekunin semua orang teman-teman. Dan buat Anda yang tertarik untuk bergabung di Prudential menjadi agen asuransi dan menjadi orang sukses berikutnya, silakan hubungin orang yang membagikan video ini teman-teman, atau Anda menghubungin saya teman-teman. Anda inbox dalam di video ini, Anda tulis pesan teman-teman, dan pastikan Anda menjadi orang sukses berikutnya. Pasti bermanfaat. Didik Mulata, selamat pagi dan salam dahsyat.